Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ajeng. Nggih, Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tato? hari ini baik. Di sekolah banyak kegiatan 17-an. Tapi hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bu Ajeng, bisa komunikasi dan bisa sedikit curhat Bu Ajeng terhadap permasalahan saya. Nggih, alhamdulillah Pak Tato masih Nggih, semangat untuk melakukan kegiatan hari ini nih ya. Nah, nggih, nggih, Bu pada Ajeng. hari ini kita akan melakukan coaching dalam waktu sekitar 15 menitan. Nah, Nggih, pada sesi ini apa yang ingin Pak Tato ceritakan? iya. Gini Bu Ajeng, saya tuh akhir-akhir ini kok merasa bersalah karena saya tuh tiap hari mendengar betul anak-anak didik saya itu selalu berucap kotor, Bu. Kotor, kemudian tidak pantas, tidak tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar. Jadi saya merasa miris sekali karena kok tiap hari dari mulut mereka keluar kata-kata buruk yang itu tidak pantas untuk anak SD kelas 3. Jadi saya merasa sebagai guru kok tidak bisa memberikan perubahan pada mereka. Jadi saya hari ini ingin sekali ke panjenengan kita sharing hari ini bagaimana menyelesaikan masalah saya. Seperti itu Bu Ajeng. Nggih, jadi hari ini Pak Tato punya mau curhat tentang masalah anak-anak yang berkata kotor nggih. Nah, Nggih, iya Bu Ajeng. yang Pak Tato inginkan dari percakapan kita hari ini apa? Saya ingin mendapatkan masukan dari panjenengan sebagai coach bahwa saya memerlukan sumber lain yang bisa menguatkan saya Bu Ajeng. Karena selama ini lingkungan kami, terutama lingkungan keluarga mereka tidak mendukung saya untuk memberikan perubahan. Teman sejawat pun beberapa bukan angkat tangan, cuma juga memiliki problem yang sama karena lingkungan kami ini kan sangat khusus sekali Bu. Kebanyakan mereka dari keluarga menengah ke bawah sehingga orang tuanya memang tidak banyak yang sekolah sehingga memang lingkungannya itu terbentuk sangat sederhana sekali sehingga perilaku anak-anak itu terbentuk oleh faktor keluarga. Jadi sehingga dari tutur kata, perilaku sampai ucapan itu memang itu benar-benar terbentuk dari lingkungan Bu Ajeng. Jadi saya hari ini ingin sekali mendapatkan masukan bagaimanakah saya sebagai guru nanti bisa sedikit memberikan perubahan pada anak didik saya. Gitu. Jadi tujuan Pak Tato hari ini ingin memberikan perubahan kepada anak didik nggih, biar Ya, ya Pak mereka Ajeng. lebih menjadi anak yang lebih baik lagi. Nah, Gitu, betul. situasi di sekolahnya Pak Tato saat ini seperti apa? Sebenarnya situasinya cukup baik. Jadi yang anak-anak yang punya perangai negatif itu nggak banyak. Cuma dari nggak banyak itu justru bisa mempengaruhi yang baik gitu loh. Jadi anak-anak yang selama ini baik pun bisa terpengaruh Bu Ajeng karena saya sangat setuju pada idiom pepatah satu kotoran itu akan bisa mengotori atau menodai kertas yang lainnya sehingga saya merasa perlu untuk mendapatkan masukan dari teman-teman lainnya dari coach bagaimana ini bisa merubah anak-anak dengan perangai buruk ini agar tidak memberikan pengaruh negatif pada yang lainnya seperti itu Bu Ajeng. Oh, nggih, seperti itu. Nah, menurut Pak Tato itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak itu bisa berkata kotor seperti itu nggih? Nggih Bu Ajeng. Jadi saya lihat itu di keluarga mereka itu kebanyakan kan maaf dari suku tertentu yang memang kadang berkata keras atau ngapunten berkata sangat tidak pantas itu dilakukan oleh mereka. Sehingga orang tua itu kadang berucap demikian akhirnya dicontoh oleh putra-putri mereka di rumah. Dan ketika di rumah dibawa ke sekolah itu terbawa juga di lingkungan teman-temannya. Sehingga mereka seringkali berbicara buruk sekali itu dianggap hal biasa. Padahal di telinga kami para guru itu sangat tidak layak anak kecil sudah berucap kotor atau berperangai buruk seperti itu. Karena saya juga sering mendapati mereka juga kadang mengucapkan idiom-idiom kata-kata dewasa yang itu tidak layak untuk anak kecil tapi mereka ucapkan dan saya merasa keberatan atau merasa sebagai guru merasa ini kayaknya ada yang salah dengan proses pembelajaran saya gitu aja sehingga kok belum berhasil membawa mereka dalam perubahan. Nggih. Jadi Ya. ternyata faktor lingkungan
Jadi menurut Pak Tato tadi faktor lingkungan keluarga itu yang Nggih, sangat lingkungan berpengaruh kepada bisa Bu Ajeng, banget sikap ya. mereka, nggih. Nggih Nah, Bu Ajeng, betul. situasi ideal yang Pak Tato inginkan itu seperti apa? Nggih Bu Ajeng, sebenarnya tidak mulu-mulu, saya ingin anak-anak itu tahu Bu Ajeng ya, tahu posisi mereka itu ketika di sekolah, ayo mereka berperilaku sebagai seorang pelajar, mengontrol ucapan, berperilaku positif, kemudian berpikiran positif. Karena saya juga mendapati mereka juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas itu dari mereka niru juga di sosial media. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita kaget sekali, anak-anak ini dari mana ya pengaruhnya kok bisa membawa kata-kata itu ke sekolah gitu loh. Akibatnya adik kelasnya yang kelas kecil pun bisa mencontoh mereka karena ucapan itu diucapkan sangat jelas dan lugas dan itu didengar yang lainnya, akhirnya kan menjadi kebiasaan Bu Ajeng. Jadi itu yang terjadi di sekolah kami dan itu menjadi sepanjang kebiasaan, padahal itu bagi saya bukan hal baik gitu loh, jadi harus dihilangkan. Tapi saya sebagai guru belum bisa memaksimalkan untuk bisa memberikan pengereman anak-anak untuk tidak berkata kotor seperti itu. Oh, oke. Jadi tadi situasi ideal yang diinginkan Pak Tato bahwa anak-anak itu bisa bersikap selayaknya mereka bersikap di sekolah. Nggih. Nggih, Nah, siap. yang menjadi hambatan hal itu apa yang menjadi hambatan Pak Tato tentang situasi ideal yang diinginkan itu tidak berhasil itu apa? Kalau saya amati justru bukan sekolah Bu Ajeng, justru dari keluarga mereka sendiri. Mereka ada yang dari keluarga broken home, dari lingkungan yang tidak mendukung gitu loh. Jadi mereka terlahir dari lingkungan yang ngapunten yang demikian, yang uneducated, uneducation, sehingga karena kondisi tersebut akhirnya mereka terbentuk seperti itu, karakternya, perangainya, perilaku, lingkungan yang telah bentuk, sehingga mereka ketika sekolah dibawalah lingkungan tadi ke sekolah, sehingga gaya mereka, attitude, cara bicara, kemudian narasi, diksinya itu khas rumah dibawa ke sekolah, dan itu terjadi betul. Jadi saya beranggapan bahwa justru yang membentuk mereka seperti itu adalah lingkungan mereka sendiri. Jadi mereka terbentuk karena faktor keluarga. Jadi mereka sebenarnya korban juga Bu Ajeng. Jadi mereka kan anak-anak gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak salah karena mereka nggak tahu, orang tua kurang pendidikan sehingga mereka tidak bisa mengarahkan putra-putrinya untuk bisa berbuat baik. Jadi kalau saya amati memang sih Bu Ajeng, dari faktor keluarga dan lingkungan yang membentuk mereka seperti itu. Oke. Jadi identifikasi masalah kita hari ini yaitu murid-muridnya Pak Tato yang berkata kotor itu faktor utamanya karena lingkungan keluarga. Nah, betul ya. Rencananya itu yang Pak Tato inginkan itu untuk menyelesaikan masalah ini tuh seperti apa? Ini Bu Ajeng, saya punya angan-angan ya, saya ingin mendatangkan psikolog dan kita ada kelas parenting Bu Ajeng. Jadi karena sumbernya itu dari keluarga, maka saya ingin mengangkat tema ini ke atas. Nanti kita diskusi dengan KS dan teman sejawat, bagaimana kalau ada kelas parenting semacam penyuluhan Bu Ajeng, memberikan pengarahan kepada orang tua terhadap hal-hal yang mereka harus ketahui terhadap pembelajaran keluarga seperti itu. Jadi kebanyakan karena mereka tidak dibekali oleh ilmu parenting, mereka tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang baik atau cara untuk memberikan pola pengasuhan dan sebagainya. Sehingga kalau di benak saya Bu Ajeng, saya ingin banget mendatangkan psikolog dan mereka diadakan kelas parenting Bu Ajeng. Setidaknya mereka bisa mengetahui dan bisa merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, terutama pada orang tua mereka Bu Ajeng. Yeah. Jadi Pak Tato ingin mengadakan kelas parenting ya. Nah, apakah Pak Tato itu punya alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya, alternatif lain selain ada kelas parenting, saya juga ingin anak-anak ini kan Bu Ajeng, ini kan kebanyakan dari agama tertentu kan. Jadi saya ingin mendatangkan pemuka agamanya supaya mereka itu bisa ada rasa sadar, religiusnya muncul. Jadi mereka sadar diri bahwa ternyata berkata kotor itu berdosa, tidak baik. Jadi saya ingin mendekati tokoh agamanya dan saya ingin memberikan
semacam masukan kepada tokoh agama tersebut agar ada kelas-kelas waktu mereka beribadah itu diberikan penguatan tentang masalah etika, kemudian cara berbicara maupun berbudi pekerti seperti itu. Jadi saya ingin mendekati tokoh agama mereka dan semoga dengan tokoh agama ini mereka jadinya ada sungkan dan mereka akhirnya bisa berbuat baik ke depannya. Demikian Bu Ajeng. Jadi tadi alternatif lainnya adalah mendatangkan pemuka agama. Nah, ya, pemuka agama Bu Ajeng. Sejauh ini dari percakapan kita, apa yang Pak Tato sadari? Yang saya sadari ternyata mengasuh itu perlu ilmu Bu Ajeng ya, perlu tidak, ternyata kelahiran anak itu tidak hanya serta-merta lahir saja, tapi ada proses-proses keluarga yang harus kita jalani dengan baik. Sehingga apa yang terjadi di keluarga itu akan dibawa di lingkungan sekolah. Sehingga saya berpikiran bahwa begitu pentingnya pendidikan keluarga, parenting bagi bapak ibu di rumah, dan mereka bisa memahami ternyata tugas guru itu adalah sepersekiannya dari proses perubahan karakter. Jadi orang tua lah sebenarnya yang bisa memberikan perubahan. Jadi kita harus bisa partnership ya, mitra belajar Bu Ajeng, antara guru di sekolah, bapak ibu di rumah, sehingga terjalin suatu kerjasama yang apik sehingga bisa menghasilkan putra putri atau peserta didik yang luar biasa. Jadi selama ini kalau orang tuanya semacam menitipkan ke sekolah, ini kita rubah paradigmanya. Jadi ada semacam kolaborasi antara berbagai macam pihak untuk bisa memberikan perubahan pada putra-putri mereka. Seperti itu aja. Oke, jadi setelah kita coaching hari ini, sejauh ini apa yang akan dilakukan Pak Tato setelah ini? Setelah ini saya akan Bu Ajeng, saya akan sowan ke KS, kepala sekolah, izin untuk sharing masalah ini, karena ini sangat penting banget karena sudah sangat mengganggu saya di kelas, sehingga saya ingin Pak Solah mengetahui permasalahan saya. Kemudian saya akan datangkan rekan sejawat, kita sharing, dan mungkin juga akan kita ada semacam pertemuan antara kepala sekolah, rekan sejawat maupun komite sekolah membahas masalah ini, karena ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan sama-sama Bu Ajeng, enggak sendirian. Jadi saya memerlukan sumber daya manusia lainnya agar permasalahan saya bisa terurai dengan baik. Maka saya perlu mengajak kepala sekolah untuk bisa memberikan solusi dan teman-teman membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi saya minta bantuan pada warga sekolah lainnya Bu Ajeng agar bisa menyelesaikan masalah sekolah. Tadi Pak Tato sudah memberikan alternatif penyelesaian permasalahan dari Pak Tato. Nah, menurut Pak Tato, pilihan yang paling realistis yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini yang mana? Yang paling realistis menurut saya adalah saya mengadakan kelas parenting bagi orang tua. Karena orang tua nanti setelah dapat pembekalan parenting akan mengeluarkan pada putra-putri mereka di rumah. Karena orang tua ini kan merupakan senjata yang paling ampuh untuk merubah putra-putri mereka. Sehingga setelah ada kelas parenting dengan kolaborasi dengan psikolog, saya yakin bahwa orang tua ini akan ada kesadaran penuh dalam dirinya, mindfulness-nya muncul, dan dia akan memberikan sedikit pengaruh pada putra-putri mereka untuk menghentikan mungkin dengan teknik stop atau terhadap perbuatan mereka yang mungkin dianggap kurang baik. Sehingga saya yakin betul, karena saya berpikiran positif, kalau orang tua itu bertindak, maka anak juga bisa berubah. Seperti itu Bu Ajeng. Oke, jadi alternatif yang menurut Pak Tato dalam waktu dekat ini bisa dilakukan adalah melakukan parenting. Nah, untuk melakukan parenting itu siapa yang Pak Tato perlukan untuk mendukung kegiatan parenting tersebut? Yang perlu saya ajak untuk kerjasama pertama kepala sekolah, karena kepala sekolah kan pemangku kebijakan. Karena saya minta izin kepala sekolah dulu, nanti mendatangkan psikolog dalam kelas parenting. Nanti setelah kepala sekolah menyetujui, maka saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membuat kelas parenting. Jadi saya berkeyakinan bahwa dengan persetujuan dari kepala sekolah, kita semuanya bekerja secara cepat dan bisa segera untuk melaksanakan kelas parenting. Seperti itu, Bu. Jadi menurut Pak Tato,
berapa persen keberhasilan dari alternatif Ini ya. yang akan Pak Tato Nah, lakukan? kalau saya kalau saya punya analisa untuk memberikan persentase mungkin Bu Ajeng ya 60% ya. Saya nggak begitu yakin karena kan orang tuanya Bu Ajeng masalahnya. Sebenarnya seperti itu. Saya tahu betul orang tua mereka namun ada yang dari buruh, ada yang kuli dan sebagainya yang memang mereka bekerja keras sehingga secara edukasi mereka lemah sekali. Mereka lemah pada hal parenting untuk ilmu kekeluargaannya. Sehingga ya 60% berhasil. Dan sisanya mungkin yang 40% nanti adalah kolaborasi antara tokoh agama, guru, dan semua warga sekolah Bu Ajeng. Jadi yang paling penting merubah adalah justru keluarga mereka sendiri seperti itu. Oke. Nah, jadi apa yang bisa Pak Tato simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Terima kasih Bu Ajeng. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa perilaku anak-anak di sekolah merupakan cerminan dari perilaku mereka di rumah. Sehingga yang mereka alami di rumah itu bisa berimplikasi terhadap perbuatan mereka di sekolah. Maka saya berkeyakinan bahwa apa yang dihasilkan oleh orang tua mereka di rumah juga akan berdampak mereka ketika mereka ada di sekolah. Jadi saya punya pandangan bahwa begitu pentingnya pendidikan keluarga atau parenting, sehingga ketika orang tua memberikan waktu putra putrinya di sekolah itu sebenarnya bukan nitip penuh tapi menitipkan sesuatu yang belum mereka ajarkan di rumah. Sehingga selama ini kalau orang tua hanya berkeyakinan tugas guru lah yang bisa merubah siswa adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka ini merupakan kerja kelompok, kerja tim bersama antara kepala sekolah, guru maupun kepala keluarga di rumah untuk bisa menyelesaikan masalah putra-putri mereka. Seperti itu Bu Ajeng. Jadi saya keyakinan bahwa ini adalah kerja tim, kerja teamwork, kerja kelompok untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Ya, terima kasih. Kita sudah berada di sesi akhir. Semoga permasalahan Pak Tato bisa terselesaikan, anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan orang tua bisa tersadar bahwa pendidikan itu tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi juga dari lingkungan rumah. Terima kasih sesinya hari ini Pak Tato. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.